Oke, eh, teman-teman. Nah, ini topik kita di pagi hari ini. Cuan di era digital. Oke, cuan di era digital ketika teman bilang, Mas, cuan era digital itu apa saja? Ada yang tahu? Salah satunya teman-teman bisa jualan memanfaatkan media digital. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, teman-teman juga akan eh, mic-nya kedengeran, bro. Oke, teman-teman juga akan eh, ketika Mas aku tidak punya produk seperti teman-teman yang ada di sini ternyata ada beberapa yang belum punya produk. Oke, atau teman-teman yang ada di Zoom Mas aku belum punya produk. Jadi kalau saat ini teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya salah satu fitur fitur dari marketplace yaitu adalah affiliate. Oke ya, affiliate itu teman-teman menjualkan produk orang lain. Oke ya, jadi ketika nanti Ibu mohon maaf kalau belum punya usaha, teman-teman, Mas, aku pengen menjualkan produk bawang gorengnya Mbak Ni Ayu. Bisa? Bisa. Oke ya, karena harapannya teman-teman yang ada di sini bisa saling berkolaborasi dan saling support satu sama lain. Oke. Nah, nanti ketika teman-teman seperti itu, Mas, ada pertanyaan. Kalau yang joget-joget seperti Satbor, tahu? Itu juga tuan, Mas. Iya, tapi kita tidak akan menyampaikan materi tentang fenomena Satbor, betul ya? Oke, jadi teman-teman yang ada di Zoom, mohon maaf kalau hari ini pengen dapat materi, Mas, aku pengen dapat gift seperti teman-teman yang ada di Sukabumi, nah di Jawa Barat dengan teman-teman Satbor. Itu mohon maaf karena hari ini kita akan fokus untuk di seller, oke, di seller TikTok Shop dan affiliate TikTok Shop. Oke ya. Dan hari ini harapannya teman-teman juga akan punya akun dan bisa langsung jualan nanti malam. Oke ya, semangat ya. Oke, oke kita next. Oke, bisnis online itu mudah. Sepakat? Nah, kita sepakati dulu nih. Oke, teman-teman di Zoom minta tolong kalau sepakat untuk bisnis online itu mudah, silakan dituliskan di chat juga. Bisnis online itu mudah. Teman di sini, kira-kira mudah nggak? Mudah? Mudah kalau tahu caranya. Cara cara itu nanti tinggal kemauan Ibu. Oke ya. Yang penting konsisten dan selalu ingin belajar. Oke ya. Yang penting teman mindset diubah dulu. Bisnis online itu mudah. Oke ya. Sepakat ya? Oke. Kita next. Untuk hari ini kita akan mempelajari nah, potensi pemasaran digital. Ternyata update terbaru itu sungguh gede banget, teman-teman. Nah, kalau teman-teman hari ini belum memanfaatkan media digital untuk promosi, nah saya yakin teman akan tertinggal. Oke, dan untuk materi kedua kita akan riset bagaimana teman-teman menggali potensi produk ini dari awal punya usaha, cara mulai untuk online itu seperti apa. Nanti kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Oke, dan kita akan sedikit bahas tentang TikTok overview dan bagaimana eh, teman-teman mendapatkan uang dari TikTok melalui dua fitur tadi dan yang terakhir kita akan coba praktek. Oke, ya, jadi buat teman-teman yang eh, handphonenya Mas, aku handphonenya dipakai buat Zoom meeting Mas. Silakan teman-teman nanti bagi yang teman-teman merasa penting banget silakan ditulis. Oke ya, jadi buat teman-teman yang ada di rumah, kalau memang handphonenya dipakai untuk Zoom meeting silakan dicatat. Ya, dan potensi pemasaran online. Oke ya, untuk materi ini. Pemasaran online adalah strategi pemasaran menggunakan platform dan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan kepada target audience. Oke, di sini teman-teman bisa nangkep ya, teman yang ada di Zoom bisa ya.
Oke, Mas kalau aku jualan lewat WA, ada jualan lewat WA. Oke, itu sebenarnya kalau dibilang menggunakan media digital itu sebenarnya belum terlalu tepat. Oke ya, karena menggunakan media digital itu media WA itu yang akan tahu hanya sesama teman yang menggunakan kontak. Nah, kalau media digital ini harapannya bukan hanya di lingkup itu, tapi jauh lebih luas. Oke ya. Bahkan saya jualan dari Pasuruan, jualan dari Semarang, teman-teman yang ada di Indonesia Timur, teman-teman yang ada di Indonesia, di Aceh, itu teman-teman bisa juga membeli produk dari teman-teman. Oke ya. Jadi kalau Mas aku sekarang sudah pakai link, itu kalau pakai link, teman-teman belum terlalu optimal ketika teman-teman yang tahu promosi produknya hanya sebatas teman yang saling simpan kontak. Oke ya, jadi pemasaran online adalah pemasaran menggunakan media digital. Oke, kita next. Kenapa pemasaran digital itu penting? Oke ya, kita akan setelah ini kita akan banyak praktek ketika teori seperti ini nanti teman-teman kita akan banyak percepat. Oke, ternyata sudah 79,5% dari total penduduk Indonesia, teman-teman. Oke ya, ini yang warna bulat keseluruhan adalah total penduduk Indonesia, teman-teman. Oke ya, teman-teman yang ada di Zoom. Nah, jadi dari 278 juta, 221 sudah terkoneksi dengan internet. Oke ya. Dan persentasenya 79% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Oke ya. Luar biasa gede ya. Gede banget apa? Gede banget itu. Oke. Potensi banget logikanya Mbak tadi Mbak Ayu, kalau Mas aku ngambil 1% dari potensi internet yang ada di Indonesia, Mas. Berarti kalau 1%-nya berarti berapa juta ya, Mbak? 2 juta. Nah, sedangkan Mbak Ayu belum menyentuh penjualan di 50 piece, betul ya? Nah, dan harapannya ternyata kecil banget. Jangan ambil 1%-nya itu 2 juta loh, Mbak. Kalau 2 juta untuk 2 juta piece kemasan bawang goreng, itu saya yakin bawang goreng yang ada di Pasuruan itu di pasar kosong karena dibeli oleh jadikan bawang goreng, betul ya? Kalau 1%-nya sudah kalau 1%-nya ternyata sudah dikuasai oleh bahan 1%-nya loh 2 juta. Oke ya, 2 juta. Nah, permasalahannya teman kalau di rumah potensi besar itu akan tinggal. Betul ya? Oke. Ternyata oke, buat teman-teman yang ada di sini kalau langsung tinggalkan kalau kita akan bahas. Oke, ya, sepakat dari yang ada di grup sambil menyimak materi silakan tinggalkan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Oke ya. Oke, kita oke. Dan ini fakta lain. Oke ya. Jadi dari total ini data 2018 itu. Karena saat pandemi tahun 2021 2022 itu peningkatannya jauh lebih besar. Oke, dari total keseluruhan pengguna internet itu rata-rata sepertiga hidupnya digunakan untuk megang handphone. Nih, kalau teman-teman dalam satu hari 24 jam, kalau 8 jam berarti sepertiga hidupnya. Betul? Betul ya? Sepertiga hidupnya digunakan untuk scroll media sosial, betul? Oke, kepo dengan mantan. Terus ada lagi apa? Mencari
berita di internet itu nonton sekarang itu. Oke ya, drama Cina ya. Oke, ternyata di sini banyak pecinta drama Cina. Ya, kebetulan pecinta drama Cina. Oke, oke. Drama Cina yang dimana semuanya menjadi oh iya. Oke, oke. Ternyata sepertiga itu digunakan untuk bermain gadget nih, mengakses internet. Oke ya, bahkan hampir 9 jam. Oke, kalau 8 jamnya buat tidur. Oke, 8 jamnya buat kerja. 8 jamnya buat internetan. Pan untuk pertanyaannya itu, Bu. Betul ya? Nah, jadi Mas, aku 8 jam ini sambil Putra putriku kok. Oke ya. Aku 8 jam ini sambil masak melihat resep masakan itu melalui kanal YouTube Mas. Nah, jadi 8 jam tiga itu digunakan untuk scroll media sosial, bahkan teman-teman apa namanya sibuk untuk memasarkan keranjang produk-produk yang teman-teman inginkan ya, bukan cek masukkan keranjang. Oke, karena masukkan keranjang belum tentu di check out. Oke. Oke, dan faktanya lagi teman-teman, 74% pengguna internet itu mengakses media sosial untuk mencari produk. Berarti mencari informasi dan mencari produk. 74%. Sisanya apa Mas? Sisanya berarti mereka mencari berita atau apapun. Tapi 74% mencari informasi produk dan informasi berita yang terkini. Oke ya. 79% itu menggunakan beras. 21 yang menggunakan yang sekarang pakai besok enggak. Oke ya. Jadi 79% menggunakan internet setiap hari dan 60% membeli produk melalui kanal online. Oke ya. Sepakat ya? Oke, kita next. Oke, kenapa harus go digital, teman-teman? Yang pertama, biaya operasi rendah. Oke. Kalau go digital, teman-teman tidak perlu yang pertama sewa toko. Oke ya, sewa toko kalau di Jalan Raya Pandeglang lumayan mahal, betul ya. Sedangkan ketika teman-teman menggunakan media online promosi, teman-teman bisa saving budget untuk sewa toko dan teman-teman gunakan untuk berjualan lalu rumah. Ternyata bisa, Mas. Bisa. Oke. Dan yang berikutnya, jangkauannya lebih luas. Jadi kalau teman-teman produk ini bapak di sekitar ribuan. Oke ya. Ternyata ketika teman-teman menggunakan media online, oke, produknya teman-teman, misal produknya Kak Ni Ayu, oke ya, akan bisa diakses dari seluruh Indonesia. Oke ya, luas, luas. Nah, permasalahannya, Mas, kalau produkku toko kue basah. Nah, pertanyaannya itu, toko kue basah ketika dikirim, misal ke Medan dari Pasuruan, kira-kira sampai Medan jadi apa? Jadi tape ya. Jadi ketika teman-teman punya eh, produk seperti produk-produk olahan berupa makanan basah, otomatis belum bisa dipasarkan secara jauh. Oke ya. Kalau online bisa, Bu, bisa. Oke, tapi radiusnya dekat. Oke, nanti ada caranya juga. Oke, terus biaya pemasaran yang fleksibel. Jadi ketika teman-teman punya toko,
di online, ternyata biaya iklan, Bu. Ternyata biaya iklan itu cukup diawali dengan budget sekitar 15.000 rupiah. Oke ya, biaya iklan se-Indonesia, kok se-Indonesia, biaya iklan untuk dipromosikan se-Indonesia untuk 1 hari itu diawali dengan budget sebesar 15.000 rupiah. Oke ya, murah ya. Ketimbang teman-teman harus per hari. Hitungannya per hari. Jadi ketika teman-teman promosi melalui media online, itu biaya iklannya kalau di TikTok Ibu, itu 15.000 rupiah per hari. Oke, per hari tergantung biaya pemasarannya untuk apa. Oke ya, kalau untuk penjualan itu minimal 30.000. Oke ya, jadi saya bilang diawali dari budget 15.000. Oke ya, oke murah? Murah karena jangkauannya jauh lebih luas dan potensi lakunya ketika teman beriklan itu jauh lebih besar juga ternyata. Betul ya? Dan ketika teman-teman memulai berbisnis melalui media online itu jauh lebih cepat dan meminimalisir resiko. Percaya apa enggak? Oke ya, ketika teman-teman punya produk, teman-teman coba tes pasar, langsung pasarkan ke media sosial, teman-teman pasarkan ke e-commerce, itu teman-teman posisinya hanya punya produk dulu. Tes pasar, laku, lanjutkan. Betul? Nah, kalau teman-teman punya toko, berarti kan harus cari tempat sewa, betul? Harus renovasi dulu, nyari karyawan, betul ya? Itu prosesnya jauh lebih panjang, teman-teman. Oke ya, kalau teman-teman ternyata, Mas, aku bikin produk setelah aku ikut pelatihan di SETC, sekarang saya punya skill untuk bikin bawang goreng. Oke, goreng ternyata bisa langsung dipasarkan nih melalui media online. Berarti proses untuk ke sana jauh lebih cepat, betul? Oke, mulai dari sini teman-teman sudah mulai terbayang ya, teman-teman yang ada di Zoom juga mulai terbayang. Ternyata sebesar itu potensinya. Oke ya, clear ya? Oke, terus tujuannya apa Mas? Yang pertama ketika teman-teman memilih pemasaran digital, yaitu meningkatkan kesadaran merek. Itu yang pertama. Nih Ayu, mohon maaf namanya bawang gorengnya apa? Apa? Pawonan. Oke, berarti ketika Kak Ni Ayu ini memasarkan produk Pawonan, oke ya, dari awal yang tahu hanya kelompok STTC doang sama tetangganya, oke, akhirnya produk Pawonan, brand Pawonan ini akan jauh lebih dikenal, oke ya. Terus meningkatkan lalu lintas traffic ke media digital, oke. Jadi ketika teman-teman punya toko online, oke, akan banyak kunjungan ketika teman-teman menggunakan media online. Bahkan seperti yang saya sampaikan, dari seluruh Indonesia bisa mengakses produknya teman-teman. Oke. Terus menghasilkan prospek atau leads. Jadi ketika teman punya produk dan dipasarkan melalui online, ketika ada orang tertarik, karena di situ mencantumkan nomor telepon atau bahkan link pembelian, betul ya. Ketika orang sampai ngeklik atau bahkan tertarik atau bahkan sampai WA kalau memang ada link pembeliannya, itu berarti meningkatkan konversi dari awalnya mereka belum tahu jadi tahu dan akhirnya konversi beli. Oke. Dan itu prosesnya jauh lebih singkat Ibu ketika teman-teman punya toko. Oke ya. Terus meningkatkan konversi penjualan seperti yang saya sampaikan. Jadi dari awal orang melihat, tahu lewat online, akhirnya CO. Oke ya. Dan jangan khawatir Mas, kalau aku kirim ke Aceh, misal aku kirim ke Maluku, aku kirim ke teman-teman yang ada eh, di Indonesia Timur. Permasalahannya kan biaya ongkir, betul? Tenang aja teman-teman, karena sekarang banyak e-commerce itu memberikan free ongkir. Nah, betul ya? Mungkin teman-teman yang di sini posisinya sering belanja, Mas.
Aku sekarang belanja popok, belanja susu itu sekarang lewat online. Ada yang seperti itu? Menggunakan fitur gratis ongkir, betul? Nah, daripada belanja di pasar atau minimarket, betul ya? Sekarang trennya seperti itu, Bu. Langsung datang ke rumah. Bahkan mas-mas kurirnya jadi bestie, betul ya? Tiap hari WA-an. WA apa? WA nagih COD, uang COD, betul ya? Nah, sekarang bapak banyak bapak-bapak yang ngeluh. Karena apa? Karena teman-teman kurir itu sekarang jadi bestie. Tiap hari paket datang, betul? Oke, itu jadi fenomena tersendiri, Bu. Oke ya. Terus ada yang meningkatkan engagement. Nah, engagement itu ketika teman-teman punya produk, oke ya. Teman-teman ada yang beli, teman-teman setidaknya meningkatkan keterikatan dari konsumen kepada penjual atau bahkan sebaliknya. Jadi ketika nanti teman-teman Mas, aku pengen meningkatkan bikin rasa-rasa dari bawang gorengku. Nah, karena dari awalnya yang original, oke, aku pengen meningkatkan jadi rasa-rasa, betul ya? Nah, teman-teman itu bisa eh, posisinya, nah itu ketika teman-teman ada penjual. Maaf teman-teman yang ada di Zoom ya. Ini pada bubar berarti, Mas. Aman. Oke. Oke. Teman-teman, nah, jadi kenapa harus alasan go digital? Oke, yang pertama teman-teman kalau ada kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing medianya. Oke ya, kenapa harus offline? Nah, itu ketika teman-teman offline itu teman-teman akan bertemu langsung dengan calon konsumen. Oke, dan teman-teman
secara gestur tubuh, teman-teman bisa mempraktekkan produk yang teman-teman jual. Dan pembeli juga bisa mencobanya kalau memang produknya bisa dicoba. Oke ya. Terus dapat memperkenalkan produk secara lengkap. Teman-teman bisa mendetailkan. Misal aku jualan gamis, Mas. Oke. Ketika teman-teman berjualan gamis secara offline, secara tidak langsung teman-teman bisa sharing terkait bahan yang digunakan. Oke ya. Terus sebesar apa? Nah, biasanya teman-teman yang beli di online, Mas, aku tuh beli kayaknya besar, Mas. Tapi kok yang datang kecil. Nah, permasalahannya kan itu. Oke ya. Nah, itu adalah kelebihan dari ketika teman-teman berjualan offline. Karena bisa dicoba teman-teman di eh, yang beli itu juga bisa merasakan tekstur. Misal teman-teman jualan gamis, oke, atau produk fashion lainnya. Materialnya juga seperti apa bisa. Oke, konsumen bisa memeriksa, mengecek, bahkan menyentuh secara langsung. Nah, itu. Dan untuk persaingannya itu secara lingkup kecil, itu persaingan juga kecil. Oke ya. Jadi kalau sudah masuk online berarti persaingannya seluruh Indonesia. Oke ya. Jadi lingkupnya kalau dibilang persaingannya lingkupnya lebih kecil dibanding ketika teman-teman jualan online. Tapi dari keseluruhan potensi 221 jiwa pengguna internet, itu masa teman-teman juga maksudnya nggak dapat konsumen dari situ. Karena potensinya juga gede banget. Oke ya. Terus untuk kekurangannya. Nah, kekurangan offline itu hanya bisa menjangkau area sekitar. Oke, ini. Nah, terus biaya operasional cenderung lebih besar, seperti gaji karyawan, sewa toko, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk promosi lewat online, banyak kelebihannya juga banyak kekurangannya ternyata. Oke ya, untuk kelebihan, jangkauannya jauh lebih luas. Oke, bisa menggunakan jaminan pembayaran yang disediakan. COD, betul ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, Mas-mas kurir sekarang besti karena tiap hari nagih uang COD, betul? Terus ada fitur yang digunakan untuk menjangkau banyak konsumen seperti iklan. Seperti yang saya sampaikan, iklan minimal 15.000 per hari. Oke ya, itu bisa membantu engagement dan jangkauan pemasaran produknya teman-teman jauh lebih luas. 15.000, mulai 15.000. Oke, biaya lebih rendah. Terus konsumen punya waktu banyak untuk membaca informasi. Jadi ketika teman-teman berjualan online, deskripsi produk, oke ya, deskripsi produk itu teman-teman pembeli atau calon konsumennya bisa membaca secara detail. Dan ketika ada testimoni, oke ya, ketika ada testimoni dari pembeli, nah itu biasanya kan teman-teman disuruh kasih rating sama review, betul? Nah, biasanya teman-teman bukan hanya membaca tentang deskripsinya, tapi tentang review dari pembeli sebelumnya. Wah, ternyata bagus Kak, kasih bintang berapa? Oke ya. Nah, biasanya kalau saya akan bukan hanya lihat deskripsi, tapi melihat rating sama reviewnya dari pelanggan. Oke ya. Dan ini kekurangannya teman-teman seperti yang saya sampaikan, secara kompetisi itu tinggi, tapi tenang aja karena potensinya 200 juta. Oke ya, semakin banyak potensinya, teman-teman nggak usah khawatir ketika kompetisi itu tinggi, secara tidak langsung karena potensinya juga sangat besar. Misal Mas, aku proyeksikan 1%, 1%-nya aja 2 juta Ibu. 2 juta pengguna internet. Oke ya. Dan itu gede banget loh, apalagi nanti mereka repeat order terus. Oke. Terus harus menuruti ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh platform ketika teman-teman berjualan lewat e-commerce. Oke ya, biasanya apa? Biaya admin. Betul? Nah, ternyata teman-teman ketika
berjualan lewat e-commerce itu ada biaya admin dan itu harus. Oke ya. Makanya ketika teman-teman nanti sudah mengenal pemasaran digital, HPP harusnya sudah ditambah dengan biaya iklan. Plus ketika teman-teman berjualan di media online, teman-teman harus secara maksimal. Nah, ini terkait SEO. Ketika teman-teman punya produk, oke, pertanyaannya adalah bagaimana produkku bisa tampil di halaman pertama ketika dicari. Oke ya. Dan hari ini kita akan bahas teman-teman. Oke ya. Berarti, Mas, aku punya produk nih. Bagaimana aku akan menampilkan produkku di halaman pertama ketika pembeli mencari produkku. Ketika orang nyari bawang goreng, berarti bawang goreng pawonku akan muncul setidaknya di halaman pertama. Oke ya, itu ada caranya. Makanya teman-teman harus setidaknya materi ini yang akan kita sampaikan juga kepada teman-teman semua. Oke? Yang di Zoom masih oke ya, aman ya. Kalau ada pertanyaan langsung dituliskan aja, nanti kita akan bahas setelah materi selesai. Oke, eh, teman-teman yang ada di Zoom, apakah sudah online? Karena ternyata banyak banyak juga teman-teman yang sudah menggunakan media online. Oke, teman-teman yang ada di sini sudah menggunakan media online? Yang belum siapa? Belum. Kalau belum hari ini sudah siap, siap untuk produknya diakses di seluruh Indonesia, siap untuk kebanjiran orderan. Oke, kalau siap kasih aplaus buat teman-teman semua. Oke ya, dan jangan lupa teman-teman yang ada di Zoom, kalau memang posisinya sudah siap, silahkan dituliskan juga di kolom komentar. Oke ya, hari ini pulang sudah bisa promosi lewat online. Oke ya. Oke, kalau sudah siap semua, silakan siapkan alat tulisnya karena hari ini kita akan praktek, teman-teman. Oke, cara memulai bisnis online. Nah, ini kita sudah masuk ke materi teknis, teman-teman. Oke ya, kita masuk ke materi teknis. Oke, dan harapannya teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang ada di rumah, kita akan coba riset. Bagi teman-teman yang sudah punya produk, kita akan coba nanti mengukur potensi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman akan mencari target market untuk produknya. Oke. Yang ketiga, teman-teman akan menentukan media online yang paling tepat untuk produknya. Oke, seperti yang saya sampaikan, teman-teman, ternyata beda produk, beda strateginya. Oke ya. Dan yang terakhir, ini kolaborasi. Oke, dan setelah teman-teman riset, nanti akan ada sesi praktek. Oke ya. Oke, cara memulai bisnis online. Sebenarnya banyak teman-teman, tapi untuk saat ini kita akan fokus ke empat ini. Oke, yang pertama, silahkan teman-teman harus bisa mengukur potensi produk atau jasa ketika teman-teman punya usahanya dalam bentuk jasa ya, di usaha Anda. Oke, teman-teman yang ada di Zoom meeting, kalau sudah
tahu potensi produknya, silakan dituliskan juga di kolom komentar. Kalau teman-teman yang di SETC sudah tahu potensi produknya, sudah tahu bawang goreng itu potensinya besar apa enggak, Mas? Kok tahu? Dari mana? Eh, dibutuhkan untuk orang ditaburkan di masakan. Oke, berarti berdasarkan pengalaman ukurnya Ibu ya. Oke, kalau mencari sebenarnya bawang goreng itu banyaknya dicari di kota mana? Mbak Niayu ada tahu? Bawang goreng itu orang yang mencari bawang goreng itu di kota mana? Paling banyak. Semuanya belum tentu. Ini kita kan ngobrolin tentang pemasaran online. Betul ya? Ketika Mas semua orang Indonesia itu butuh bawang goreng Mas karena ketika tidak ditaburin bawang goreng kurang sedap. Iya betul, tapi kita ngobrolin tentang pemasaran online. Oke ya. Berarti orang mana nih? Kota mana nih yang banyak mencari Pasuruan? Oke, Mbak Nia Ayu tuh harusnya tahu. Kira-kira kota mana, Mbak? Dari 50 orderan tadi, kira-kira kota mana yang paling banyak belanja bawang goreng? Oke. Mana, Mbak? Pasuruan kota. Oke, sempat ke Jogja juga. Oke. Berarti intinya eh, potensi terus kota pengakses atau pencari bawang goreng itu berdasarkan pengalaman atau informasi database dari order yang sudah terjadi, betul? Nah, ternyata teman-teman, potensi produk di sini, oke, itu bisa diukur. Oke ya. Jadi, Mas, aku pengen tahu produkku itu sebenarnya potensinya besar gak sih? Terus orang Indonesia, kita spesifik Indonesia aja Bu ya, biar tidak terlalu luas. Yang nyari bawang goreng itu terbanyak di kota mana? Oh, ternyata bisa dicari, teman-teman. Oke ya. Terus konten apa ketika aku mau promosi, konten apa yang sedang lagi in ketika orang mencari bawang goreng itu ternyata bisa. Oke ya. Dan yang keempat, teman-teman ketika nyari bawang goreng, teman-teman bisa tahu netizen Indonesia itu ketika mencari bawang goreng itu mengetikkannya kata apa? Oke ya. Istilahnya keyword atau kata kunci. Oke ya. Bawang goreng apa berambang goreng. Nah, itu teman-teman bisa cari. Keripik atau keripik. Nah, itu teman-teman bisa cari. Oke ya. Keripik sama keripik itu beda. Oke. Ketika teman-teman memasuki media online, teman-teman harus ngeh terkait kata kunci. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman harus bisa setidaknya produknya itu munculnya di paling depan. Produkku muncul mas, tapi di halaman 100. Nah, itu kan nggak mungkin dibeli kan ya. Ketika orang mencari produk itu biasanya ke sana. Oke? Dan teman-teman yang ada di SETC dan teman-teman yang ada di Zoom, untuk langkah pertama untuk mengukur potensi produknya adalah menggunakan Google Trend. Oke? Oke ya. Google Trend teman-teman ternyata bisa mengukur potensi produk itu yang pertama. Yang kedua, mencari kota mana saja yang paling banyak mencari produknya, betul? Yang ketiga, teman-teman bisa mencari kata kunci yang paling relevan atau keyword yang paling relevan, yang paling banyak dicari oleh konsumennya teman-teman. Dan yang keempat, teman bisa mencari yang namanya konten yang paling banyak dicari oleh konsumennya. Biar apa? Biar produknya teman-teman juga akan muncul di paling depan ketika pencarian. Betul? Oke, silakan teman-teman buka
handphonenya. Oke ya. Jadi teman-teman yang ada di Zoom, oke. Jadi ini teman-teman ya ada empat ya. Potensi produk, cari tahu paling banyak kode daerah pencari produk. Terus kata kunci yang paling relevan. Dan yang keempat adalah konten yang paling banyak dicari oleh konsumennya teman-teman. Oke? Oke. Oke, jadi buat teman-teman kita akan praktek. Silahkan teman-teman yang ada di Zoom, ruang Zoom, silahkan akses diketikkan di Google, ketikan Google Trend Indonesia. Oke, buat teman-teman yang ada di STTC, silahkan dibuka Google-nya, lalu diketikkan Google Trends Indonesia. Trends ya, bukan trans. Oke, Google Trend Indonesia. Buat teman-teman yang ada di STTC, kalau memang kesulitan, lambaikan tangan nanti insya Allah saya samperin. Oke, oke. Trends, Google Trends. Saya juga akan praktek ya teman-teman ya. Saya akan juga praktek. Nah ini, nah teman-teman silakan diklik untuk akun Google-nya, Google Chrome. Oke, oke ya. Nah teman-teman bisa, ini tampilannya kok berhenti? Mas, tampilannya berhenti mas. Oke, teman-teman mohon bersabar ya. Oke, Google Trend betul. Jadi tulisannya alamat untuk websitenya googletrends.co.id. Biasanya kalau teman-teman nyari Google Trends Indonesia akan muncul paling atas. Betul? Nah, itu silahkan diklik teman-teman. Diklik. Nah, oke ya, silahkan diklik Google Trends Indonesia. Ya, paling atas betul Ibu. Betul. Gambarnya grafik. Nah, betul ya. Jadi kalau teman-teman nanti tulisannya jelajahi apa yang ditelusuri di Indonesia saat ini. Oke ya. Nah, saya juga akan praktek. Teman-teman buka laman Google Chrome-nya, lalu teman-teman ketikkan Google Trend Indonesia. Oke ya. Teman-teman ketika mencari Google Trend Indonesia, teman-teman silakan pilih yang paling atas, yang di mana alamat websitenya adalah trends.google.co.id. Oke, silakan diklik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Oke, jelajahi apa yang ditelusuri di Indonesia. Oke. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Yang harus dilakukan adalah mengetikkan jenis produknya. Jenis ya, bukan brandnya. Oke, misal Mas aku jualan bawang goreng. Teman-teman cukup menuliskan bawang goreng di kolom jelajah. Oke ya. Jenis produknya teman-teman. Kalau bawang goreng, bawang goreng. Misal kalau Mas aku jualan keripik singkong, tulis saja keripik singkong. Ya, ketik dijelajahi. Nah, tulis jenisnya di sini, Bu. Nah, tulis jenisnya misal bawang goreng. Oke ya, bawang goreng. Nah, oke. Di kolom penjelasan teman-teman diketikkan bawang goreng. Jenis produknya kok bawang goreng. Mas, produk kan bukan bawang goreng, Mas. Jenis produknya. Jenis produknya. Misal
Mbaknya jualan tadi apa? Gamis. Apa tadi? Minuman. Minumannya apa? Es teler. Kalau es teler bisa dikirim, Mbak. Oh, bolen. Pisang bolen bisa dikirim tahan berapa hari? 5 harian. Oke, berarti ketika aja bolen, Mbak. Oke ya. Gimana? Baju-bajunya apa, Ibu? Iya, jenis produknya. Kalau misal Mas, produkku bawang goreng pawonku. Ngetiknya jangan bawang goreng pawonku, tapi bawang gorengnya saja. Oke ya, kita akan ngecek potensi produknya. Oke ya. Kalau gamis ketik gamis, Ibu. Nah, kalau baju terlalu luas soalnya. Oke, kalau Ibu kue keringnya apa? Nastar. Ketik aja kue kering boleh. Iya. Oke. Oke. Sudah muncul seperti yang tampilan di depan, Ibu. Mohon maaf. Oke, sebentar di Cirebon. Oke. Sebentar ya teman-teman yang ada di Zoom. Semua pertanyaan akan kita rangkum, kita akan bahas setelah sesi materi selesai. Oke. Muncul seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman ketikkan jenis produknya, jenis ya, jenis produk. Terus teman-teman akan mendapati data grafik seperti ini, betul? Betul? Teman-teman yang di SCTC dan teman-teman yang ada di Zoom meeting sudah cek potensi produknya? Belum? Sudah Sudah, seperti ini semuanya? Oke. iya grafik. Ini kan 1 hari, betul ya? Oke. Di sini kan ada tulisannya 1 hari, Bu ya. Nah, tugasnya teman-teman ketika 1 hari itu grafiknya tidak akan terlihat. Oke. Teman-teman silakan di kolom pivot ini, tombol pivot ini silakan diklik. Yang segitiganya di atas grafik silakan diklik. Terus pilih periode. Oke ya. Pilih periode, lalu silakan diklik 12 bulan terakhir. Oke. 12 bulan terakhir. Oke. Nah, Kakak Firawati sambil praktek ya, biar ngecek minuman remah instan di kota banyak yang minat. Nah, jadi Kakak Firawati yang ada di U Meeting, silakan praktek. Kita lagi saat ini lagi ngecek potensi produknya plus pencarian produk terbanyak di kota mana. Oke ya. Jadi Kak Firawati yang ada di U Meeting, silakan catat dulu atau langsung praktek. Oke ya, sudah? Sudah diklik 12 bulan terakhir, pivot, di atas grafik itu kan ada tanda segitiga, betul? Itu silakan diklik. Ini Bu. Ini Bu, ini Bu. Ini. Ini loh. Ini yang tulisannya Indonesia sehari terakhir ini. Ketemu? Nah, silakan diklik teman-teman. Silakan diklik tanda ini. Silakan diklik. Terus pilih periode. Oke ya. Silakan klik periode, pilih yang 12 bulan terakhir. Oke? Sudah muncul semuanya? Oke, grafiknya seperti apa? Seperti itu. Oke. Oke, teman-teman, ini saya zoom ya. Oke, jadi ini adalah tampilan handphone. Ini adalah grafik pencarian bawang goreng di 12 bulan terakhir. Oke ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman cek, ini ada yang namanya grafik. Oke, penjualan bawang goreng tertinggi itu ada di periode akhir Maret. Itu kira-kira ada apa, Ibu? Mau hari raya orang berbelanja bawang goreng. Berarti permintaan bawang goreng paling banyak di hari raya. Oke.
Terus katanya Mas Ferry bisa mengukur potensi produk. Betul ya? Jadi gambarnya gini teman-teman. Ini kan di sini ada yang namanya nol, betul? Ada 25, ada 50, ada 75, ada 100. Ini bukan skala teman-teman ya. Ini bukan angka pencarian. Bukan. Jadi ini bukan angka pencarian. Oke. Ini adalah skala pencarian, total skala pencarian. Oke ya. Jadi ini hitungannya persen teman-teman. 25, 50 ini adalah skala. Oke. Produk yang grafiknya selalu di atas 50% berarti potensinya besar. Oke ya, jadi kalau produknya selalu di atas 50% artinya potensinya besar. Oke ya. Nah, kalau eh Mas produkku ini grafiknya cuma di 25 terus 50% itu berarti potensinya sedang. Oke ya, kalau kecil tuh selalu di bawah 10 Ibu. Oke ya, kalau 25, 50 turun lagi itu potensinya sedang. Oke. Pertanyaannya teman-teman di sini potensi produknya besar apa sedang apa kecil? Besar? Bawang goreng besar? Besar? Nah, kalau besar berarti teman-teman sudah tahu nih, produkku ini potensinya besar. Tinggal pemasarannya nih. Betul? Berarti teman-teman kalau potensinya besar, teman-teman sudah boleh berbangga diri. Wah, aku udah milih produk yang potensinya besar. Nah, permasalahannya kan tinggal eksekusinya, promosinya, betul ya? Oke, yang penting teman-teman tahu dulu potensi produkku besar apa kecil. Oh, ternyata besar nih. Aku harus kencengin lagi untuk promosi online ya. Oke ya? Oke, terus, nah, clear ya ini ya. Oke, terus kalau posisinya seperti ini. Oke, sekarang kita cari apa namanya? Kue kering. Enggak Bu, ini kita ini aja. Ini jadi kita praktek aja di sini. Nah, teman-teman ini pencarian untuk kue kering. Oke ya, ini pencarian untuk kue kering. Nah, ini bukan bukan turun drastis. Oke. Ini puncak penjualan ada di Lebaran, puasa, puncak penjualan ada di Maret puncak ya, penjualan ada di bulan puasa. bulan puasa. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Zoom ya. Jadi penjualan kue kering tertinggi ada di 16 Maret sampai 22 Maret. Itu artinya pembeliannya digunakan untuk hari raya. Nah, permasalahannya gini, teman-teman, kalau mendapati grafik seperti ini, yang dimana potensinya dari bulan ke bulan itu sedang, terus tiba-tiba ada fluktuatif, yang ada kenaikan yang begitu signifikan. Kira-kira produk kue kering ini produk apa? Produk musiman, Ibu. Musiman ya. Mas, kalau produkku produk musiman, berarti aku di bulan-bulan yang sepi itu gimana, Mas? Pertanyaan kan seperti itu. Betul, Ibu? Kalau bulan-bulan yang nggak musim rame ngapain, Bu? Tidak terima orderan. Pripun, Ibu? Oh, kue basah. Ini, Bu. Ini, terus periode pilih yang 12 bulan. Oke ya? Oke, jadi buat teman-teman yang produknya terpantau produk-produk musiman, oke ya, berarti teman-teman harus cari inovasi baru nih. Mas, produk utamaku produk musiman.
Oke ya. Lah, bulan-bulan sebelumnya aku harus ngapain? Oke ya. Bisa mencari produk yang tidak musiman atau ternyata teman-teman ada keterbatasan untuk membuat produk. Oh, berarti aku harus berkolaborasi nih. Aku harus ikut menjualkan produk-produk temanku, oke, yang ternyata tidak musiman. Seperti apa? Bawang goreng. Nah, nanti Mbak nih ayo aku ikut jualan produk bawang goreng ya. Nah, itu boleh, Ibu. Betul ya? Atau bahkan nanti teman-teman juga bisa berjualan produk orang lain melalui fitur afiliasi atau afiliator. Betul ya? Oke. Terus kita kembali lagi, clear ya. Jadi teman-teman, terus grafik ini bisa digunakan untuk apa, Mas? Grafik ini bisa digunakan untuk apa, Mas? Oke ya. Jadi ketika teman-teman dekatkan seperti ini teman-teman akan tahu kapan nih. Nah, ketika teman-teman di momentum seperti ini, di antara Januari sampai Maret ini, ini kira-kira teman-teman kalau di sini harus ngapain nih? Mbak Niayu, bawang goreng. Kira-kira kalau di sini Mbak Ayu harus ngapain nih? Oh, sebentar. Ini kue kering ya tadi ya. Sorry, sorry, Mbak. Bawang goreng. Bawang goreng. Oke, sebentar teman-teman. Saya ganti untuk periodenya. Oke, sebentar. Oke, Mbak Ayu, ketika di posisi seperti ini, nah ini kan ada puncak penjualan tertinggi. Oke ya, di sini juga ada kenaikan yang signifikan. Kira-kira kalau di momentum ini, Mbak, nah di momentum ini, sebelum kenaikan yang signifikan, Mbak Ayu kira-kira harus ngapain nih? Harus apa, Mbak? Nyiapin stok. Oke, thank you buat teman-teman yang di Zoom meeting. Jadi, data grafik ini teman-teman bisa gunakan untuk satu. Jadi teman-teman tahu tren kapan bawang goreng akan banyak dicari. Nah, ketika sebelum kenaikan yang signifikan ini, di momentum ini teman-teman harus satu mempersiapkan stok. Oke, kalau teman-teman ternyata nggak bisa sendirian untuk memproduksi bawang goreng, teman-teman harus menyiapkan SDM untuk membantu. Yang ketiga, teman-teman harus mempersiapkan modal kalau memang modalnya besar. Oke. Dan yang ketiga, teman-teman harus apa ini ketika di momentum seperti ini? Harus apa ketika di momentum seperti ini, Mbak? Oke, seperti yang saya sampaikan, ketika tadi kan saya menyampaikan, Mas, iklan yang 15 ribuan, betul? Nah, di fase ini teman-teman harus beriklan kalau teman-teman punya budget untuk beriklan. Seperti yang saya sampaikan 15 ribu. Nah, di fase ini, Mbak, oke, clear ya. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Berarti teman-teman sudah tahu potensi produknya dan ada grafik yang ditampilkan oleh Google Trend yang dimana teman-teman gunakan untuk tahu kapan teman-teman harus akan ada kenaikan yang signifikan. Teman-teman bisa mempersiapkan semuanya seperti stok,
permodalan, SDM. Kalau memang teman-teman sudah ada tim digital marketing, biasanya di fase itulah teman-teman untuk berpromosi. Oke, ternyata Google Trend selain untuk mencari produk, di bawahnya teman-teman bisa mencari daerah paling banyak mencari produknya teman-teman. Oke, seperti yang kita contohkan, ini adalah pencarian bawang goreng. Oke, ada petanya Ibu. Oke, muncul peta seperti ini. Ini adalah gambar pencari produk bawang goreng terbanyak. Oke ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan, Mas? Oke, di atas peta, teman-teman mendapati yang namanya subwilayah, betul? Betul? Nah, subwilayah itu bisa diklik. Nah, diklik ganti menjadi kota. Oke ya. Ternyata banyak banget, Mas. Nih, ini kota paling banyak pencari bawang goreng. Ya, di sini sudah disiapkan datanya 24 kota. Betul? Ada 24 kota, teman-teman. Ada 24 kota paling banyak mencari bawang goreng menurut Google Trend. Oke ya. Ada Palu, Brebes, Brebes itu tempatnya bawang goreng, betul. Terus ada Pungging, ada Kuningan. Oke. Terus silakan teman-teman di next ada Nganjuk, Nganjuk loh, tetangga loh. Ternyata banyak pencari bawang goreng. Sidoarjo, tetangga banget tuh. Sebelahan sama Gempol, betul? Ternyata banyak mencari bawang goreng, betul Bu ya? Terus ada Kebomas, Gresik. Nah, data ini silakan teman-teman catat. Bisa digunakan untuk apa, Mas? Bisa digunakan untuk targeting pemasaran lewat iklan. Kalau di Facebook pakai marketplace, kalau iklan bisa diarahkan di kota-kota yang ada di sini. Oke ya, ternyata Mbak Niayu nggak nge kan, ternyata selain Pasuruan, kota tetangga Nganjuk dan Sidoarjo ternyata banyak banget potensi mencari bawang goreng. Oke ya. Nah, nanti kalau Mbak Niayu pengen eh, beriklan, silahkan iklankan di Nganjuk dan Sidoarjo. Karena ternyata datanya Sidoarjo, Nganjuk, dan lain-lain, Kebomas, Gresik loh. Banyak nyari bawang goreng loh, Bu. Oke ya. Nah, ini bisa digunakan untuk iklan. Jadi iklannya teman-teman akan lebih tertarget. Oke ya. Clear ya. Sampai sini teman-teman tahu, paham ya. Oh ternyata kota-kota ini Mas yang paling banyak mencari produk bawang goreng. Betul? Nah, tadi potensi sudah. Kota pengakses pencari produk sudah. Terus ada apa lagi? Konten paling banyak atau pencarian konten apa sih paling banyak dicari oleh konsumen terkait produk. Nah, kita kasih contoh. Teman-teman di sini ada yang namanya meningkat. Jadi teman-teman silahkan Pak scroll paling bawah. Scroll paling bawah itu ada yang namanya query, betul? Nah, kalau di sini ada tulisan meningkat, nah ini adalah konten paling banyak dicari oleh konsumen pencari bawang goreng. Oke ya. Di sini ada sekitar 11 pencarian. Oke, di sini ada 11 pencarian terbanyak terkait bawang goreng. Oke. Kira-kira data ini bisa dijadikan sebagai apa, Ibu? Kira-kira data ini bisa dijadikan seperti apa, Ibu? Kira-kira ini bisa dijadikan sebagai apa, Ibu? Bikin konten ya. Kon Konten. konten. Betul. Jadi ketika teman-teman pemasaran, ini bisa dijadikan sebagai ide untuk membuat
konten. Oke. Nah, terus eh ini kan meningkat, betul? Silakan teman-teman ganti. Kalau di sini meningkat, teman-teman akan cari tahu konten paling banyak dicari oleh konsumennya. Nah, kalau teratas, ini silakan teman-teman klik terus ganti menjadi teratas. Ini adalah kata kunci yang diketikkan oleh konsumen untuk mencari produknya teman-teman. Ngetiknya kata apa? Betul ya? Di sini ada bawang putih goreng, bawang putih, ayam bawang, ayam goreng bawang. Di sini sudah disediakan 25 kata kunci paling banyak mencari bawang goreng. Betul? Nah, silakan ini disimpan, Mbak. Ini bisa dijadikan sebagai kata kunci. Biar apa? Biar produknya relevan dengan pencari. Oke? Oke ya. Jadi di sini ada ayam bawang. Ternyata ketika teman-teman jualan bawang goreng, ternyata konten-konten paling banyak dicari adalah terkait resep dan penggunaan ayam goreng untuk pembuatan ayam bawang. Betul ya? Jadi kontennya lebih ke resep, Mbak. Oke ya. Terus ada bawang merah goreng itu adalah kata-kata kunci yang paling banyak dicari oleh konsumen untuk mencari bawang goreng. Oke, silakan dicatat. Itu nanti disilakan digunakan untuk membuat konten. Oke ya, nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang konten, Ibu. Oke ya. Oke, sampai sini ada ditanyakan teman-teman yang ada di SETC. Sudah? Ini di oke dulu, Bu. Nah, ini. Oke? Sudah clear? Oke, sekarang pertanyaannya. Tadi Mas Ferry bilang bisa membandingkan satu kata kunci satu dengan kata kunci yang lain. Oke ya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Lumpia itu menggunakan kata M, huruf M, apa huruf N? Lumpia apa lunpia? Oke, buat teman-teman yang ada di Zoom, lumpia itu menggunakan kata M apa N? Silakan diketikkan. Teman-teman yang ada di SCTC, lumpia itu menggunakan kata M apa N? M. Oke, seperti Mas Ferry bilang tadi, Mas katanya kata kunci bisa dibandingkan. Bisa, bro. Oke ya, ini saya bandingkan antara lumpia menggunakan kata M, huruf M, dan lumpia menggunakan huruf N. Oke, jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan, ini adalah perbandingan kata kunci. Oke ya, lumpia dan lunpia. Oke, kebetulan saya asli Semarang. Di sana orang-orang taunya pakai N. Nah, oke ya. Tapi orang luar daerah taunya menggunakan huruf M. Oke ya, jadi grafiknya seperti ini teman-teman. Oke ya, yang warna biru ini adalah orang yang mencari lumpia dengan huruf M. Yang merah ini adalah mencari huruf N. Betul? Nah, masalahnya gini. Tulisan yang benar menggunakan N. Oke, pencarian terbanyak menggunakan kata M. Teman-teman sebagai eh, orang yang menggunakan media online untuk promosi, kira-kira menggunakan M apa N untuk promosinya? M apa N? Oke, jadi tepat teman-teman. Jadi ketika teman-teman memasarkan lewat online, teman-teman harus ngikutin apa yang dipahami oleh netizen. Oke ya, jadi netizen itu maha benar. Kalau nyari, kebanyakan nyarinya pakai kata huruf M, silahkan cari dengan huruf M, meskipun itu salah. Oke ya.
Jadi kata kunci yang paling banyak digunakan adalah M. M. Lumpia. Oke ya, clear ya. Kalau produknya keripik, nulisnya kontennya pakai keripik apa keripik? Keripik apa keripik? Nah, nanti silahkan dibandingkan sendiri. Oke ya. Keripik sama keripik. Oke. Peyek sama rempeyek. Nah, silakan itu dibandingkan, teman-teman. Oke, clear? Clear ya? Oke, kita lanjutkan karena materinya padat banget, teman-teman. Harusnya teman-teman datangnya setengah 9. Oke. Oh, jam 8. Harusnya jam 8, Ibu ya. Oke. Ini clear ya? Untuk Google Ten clean ya. Nah, jadi teman-teman sudah bisa mengukur potensi produknya, betul? Sekarang ketika teman-teman sudah tahu, Mas, aku sudah tahu potensi produkku, Mas. Ternyata besar banget. Terus langkah kedua yang teman-teman harus siapkan adalah teman-teman harus menentukan target market. Oke ya, jadi target market itu apa sih? Oke, target market adalah kelompok konsumen spesifik yang menjadi sasaran utama dari suatu produk. Oke ya, target market adalah orang yang ditujukan untuk membeli. Orang yang ditujukan untuk mengkonsumsi konten-konten produknya, pemasaran produknya. Oke, ketika saya jualan bubur bayi, yang saya targetkan siapa? Bayinya apa ibunya? Bayinya apa ibunya? Bayinya. Bayinya apa ibunya? Oke ya, target market adalah Ibunya. yang ditujukan untuk mengkonsumsi konten-konten. Oke ya, jadi kontennya dan konversinya lebih ke penjualan. Oke, ya jadi teman-teman silakan bedakan pengguna dan pembeli. Jadi yang ditargetkan siapa? Pembelinya. Oke, jadi konten-konten yang aku buat, Mas, itu silakan ditujukan pada konsumennya. Pada target marketnya, pembelinya. Oke? Nah, terus menentukan target itu banyak banget, teman-teman. Ada usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, minat, dan tahap kehidupan. Oke ya. Oke, nanti lebihnya ke sini, teman-teman. Ini contoh untuk produk cewek. Jadi tidak semuanya bisa diklasifikasikan. Teman-teman bisa ambil katakan tiga parameter tadi. Oke, kalau untuk ini kita kasih contoh produk makeover itu untuk gender yang digunakan yang target marketnya itu adalah wanita, betul? Terus usianya berapa? Terus dipakai oleh siapa? Biasanya dibeli oleh eh, kalangan dari pendidikan kapan? Oke ya. Jadi saat sedang kuliahkah atau anak-anak SMK beli makeover? Sepertinya enggak, karena harganya lumayan mahal. Oke ya. Nah, data ini bisa digantikan ditujukan untuk apa? Nah, ini teman-teman harus tahu nih, bawang goreng dibeli oleh siapa nih? Mak-mak, betul ya? Oke. Bawang goreng dibeli oleh mak-mak. Oke. Bapak-bapak kan yang mengonsumsi, Bu. Bapak-bapak manut nah masalah bawang, bawang goreng, Bu ya. Yang beli adalah ibunya. Berarti target marketnya adalah wanita usia berapa sampai berapa, Ibu? Bawang goreng dua. Berarti usianya dewasa, dewasa muda, dewasa sampai tua. Oke. Kira kalau strata pendidikannya kira-kira semuanya, betul ya? Nah, parameter untuk bawang goreng adalah biasanya wanita sama usianya. Oke, silahkan teman-teman catat ini kaitannya untuk pemilihan media digital yang paling tepat untuk
produknya. Oke ya. Jadi teman-teman silakan teman-teman cari produkku dipakai oleh siapa, dibeli oleh siapa, usianya berapa. Itu yang paling mudah. Jadi dua parameter itu yang paling mudah. Silakan catat. Teman-teman harus tahu siapa yang mengkonsumsi konten-kontennya. Siapa yang harus aku bidik untuk targetnya. Yang aku arahkan untuk konversi ke pembelian. Oke ya. Setelah teman-teman tahu, teman-teman silakan ada pertanyaan. Kira-kira beda hijab, jilbab, dan kerudung apa? Oke, buat teman-teman yang ada di Zoom, kalau bisa membedakan antara hijab, jilbab, dan kerudung, silakan dituliskan di kolom komentar. Oke, buat teman-teman yang ada di SETC, ini rata-rata kan semuanya pakai penutup kepala berupa hijab, jilbab, sama kerudung, betul? Kira-kira bedanya apa, Ibu? Hijab, jilbab, dan kerudung. Beda? Beda apa, Ibu? Beda penulisan, beda nama. Beda apa, Ibu? Ya, Jakarta. ya. Oke. Jadi lebih ke bentuk, Ibu ya. Oke. Jadi ada bilang yang beda hanya istilahnya. Oke. Betul. Yang beda hanya istilahnya. Nah, istilah ini dipakai oleh siapa pertanyaannya? Oke, yang membedakan ketiganya adalah target market, Ibu. Oke, kalau hijab, istilah yang digunakan oleh ukti-ukti. Mbak Talia Oh, kalau nyebut hijab, jilbab itu pasti hijab. Hijabers, betul ya? Nah, terus kalau jilbab, jilbab istilah yang digunakan oleh semua kalangan, range usia berapa sampai berapa? Tadi kan sudah dewasa muda sama dewasa. Oke, berarti sudah mulai paham nih. Nah, permasalahannya kalau kerudung, Ibu. Nah, tua, betul ya? Nah, jadi gini, ketika teman-teman sudah tahu target marketnya, teman-teman harus tahu istilah atau kata kunci yang digunakan oleh konsumennya, yang digunakan oleh target marketnya. Nah, kalau ternyata target marketnya adalah remaja, silahkan gunakan istilah remaja yang digunakan oleh remaja. Kalau ternyata target marketnya adalah dewasa, muda dewasa atau tengahan, silahkan gunakan istilah yang digunakan oleh mereka. Oke? Nah, jadi ketika teman-teman sudah bisa membedakan ini, nanti teman-teman akan bermuara ke pemilihan media sosial. Betul ya? Media digital apa? Oke, kalau hijab itu cocoknya dipasarkan di mana, Ibu? Oke, di sini ada media bisnis online, ada media sosial, marketplace, search engine. Oke, kita ke media sosial. Kalau hijab itu untuk media sosial ada Facebook, Instagram, ada Twitter, ada LinkedIn. Kalau hijab untuk media sosial dipasarkan di mana, Ibu? Media sosial dulu. Hijab tadi dipasarkan di mana? Ini media sosial, Ibu. Oke, jadi media sosial di sini ada TikTok, IG. Oke ya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu target marketnya, teman-teman harus tahu target marketku nongkrongnya di mana. Menggunakan
Media sosial apa? Oke. Berarti hijab tadi cocok dipasarkan di TikTok atau IG. Oke. IG sama Facebook itu sama-sama satu perusahaan, tapi target marketnya beda. Oke? Oke, clear ya? Oke. eh TikTok sama IG berarti, betul? Oke. Jadi ketika teman-teman target marketnya adalah anak muda, berarti cocoknya di TikTok sama IG. Kalau yang lain di hijab di hijab. Hijab itu di Facebook. Oke. Kalau kerudung di YouTube di kalau kerudung di WA. Oke ya. Oke, pertanyaannya adalah media sosial, teman-teman. Media sosial itu orang yang mencari sudah butuh apa belum? Orang yang mencari di media sosial itu sudah butuh apa belum? Jawabannya belum, betul Ibu. Oke ya. Dan ketika teman-teman target marketnya nongkrongnya di media sosial, berarti tugasnya teman-teman membuat orang menjadi butuh. Oke ya. Membuat orang menjadi kepengen untuk membeli, betul? Oke? Oke. Oke. Jadi teman-teman harus tahu target market itu siapa, media sosial yang paling cocok apa. Kalau target marketnya nongkrongnya di media sosial, kita bilang IG, kita bilang TikTok, mereka belum terlalu butuh. Tugasnya teman-teman adalah membuat menjadi butuh. Melalui apa? Melalui konten, melalui video, melalui foto, betul? Nah, itu targetnya tugasnya teman-teman. Oke ya, berarti media sosial, orang yang mencari di media sosial belum butuh dan teman-teman harus membuat jadi butuh. Nah, kalau target marketnya ternyata di marketplace, marketplace ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada TikTok Shop, ada Shopee. Oke, di situ sudah disebutkan konsumen yang ada sudah butuh dan di marketplace itu ada yang sudah butuh, ada yang belum. Betul? Betul? Oke, jadi berarti produkku masuk di sini bisa, Mas? Bisa. Betul? Oke, berarti bawang goreng masuk di sini bisa ya? Bisa karena mereka ada yang belum butuh, ada yang butuh. Kalau sudah butuh, pengen beli secara online, tinggal ngetik bawang goreng, betul? Oke, tapi permasalahan di media sosial itu konsumen dengan mudah memfilter dari produk yang paling murah sampai termahal. Oke, dan persaingannya lumayan tinggi. Oke ya, berarti clear ya, produk yang sudah dibutuhkan, yang belum butuh itu cocoknya di media sosial. Kalau belum dibutuhkan cocoknya di kalau belum butuh di media sosial, kalau sudah butuh di e-commerce sama di search engine. Oke ya. Jadi kalau orang nyari di pencarian itu mereka sudah butuh sama ada yang belum. Oke? Jadi silakan teman-teman cermati. Oke, silakan teman-teman cermati mana nih yang paling banyak sesuaikan dengan target marketnya. Mas, produkku belum dibutuhkan orang. Berarti aku cocok di media sosial. Mas, produkku belum dibutuhkan orang, tapi bisa dikirim-kirim. Berarti cocok di e-commerce. Mas, kalau produkku ternyata sudah dibutuhkan orang, berarti teman-teman harus mencari di search engine. Search engine itu ada yang namanya Google Profil Bisnis dan pencarian Google.
Nah, Google Profil Bisnis itu ketika teman-teman cari tag lokasi. Oke, oke ya. Jadi kalau produknya sudah dibutuhkan, misal, Mas aku nyari bengkel kan kemungkinan nyarinya di Google, betul ya? Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu media digital apa yang paling cocok digunakan oleh sesuai dengan produknya. Oke, oke, oke. Sampai sini ada ditanyakan, teman-teman sudah paham target market, teman-teman sudah paham dengan gambarannya ya. Aku berarti cocokku di mana? Pertanyaan seperti itu. Mas cocokku aku di media sosial IG Mas, sama di Shopee, sama di e-commerce. Oke ya. Berarti teman-teman silahkan fokus di dua itu. Pertanyaannya, Mas aku boleh promosi ke semuanya boleh nggak? Boleh. Oke ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Nah yang empat teman-teman harus kolaborasi. Oke ya, seperti yang saya sampaikan, sekarang semua penjual itu sekarang bisa berkolaborasi melalui fitur e-commerce, fitur affiliate. Oke ya, jadi kalau Mas aku belum belum punya produk, teman-teman silakan gunakan fitur affiliate untuk mempromosikan produk orang lain dan teman-teman bisa mendapatkan komisi dari penjualan tersebut. Oke ya, oke, oke, siap, oke, oke. Mas Agung, setelah ini sesi tanya jawab. Oke. Eh Oke, nah baik Bapak Ibu Sobat STC, ya karena di Zoom itu banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ya. Tadi sudah saya pilah beberapa pertanyaan. Untuk ibu-ibu yang ada di sini, apakah masih ada pertanyaan sebelum saya masuk ke Zoom? Sudah? Tidak ada? Oke, Eh, langsung saja ya. Ini tadi ada pertanyaan nih Mas Ferry. Nah, ini karena ada yang tadi karena terlempar ya, karena terlempar oleh Zoom. Nah, untuk melihat wilayah mana mana aja yang banyak dijual, gimana caranya Mas? Itu tadi. oke, tadi sudah kita praktekkan ya. Ya. Ini dari siapa itu? Dari Kirana Cipta Lestari. Kirana, Mas kelempar Zoom lihat wilayah yang tadi caranya gimana. Oke. Iya. Saya minta izin untuk share screen lagi. Jadi teman-teman silahkan untuk mencari di pencarian itu teman-teman sebentar ya. Nah, ini ah, teman-teman di sini ketika teman-teman mencari sebuah kata kunci, oke ya, di sini teman-teman akan ditampilkan yang namanya grafik. Betul? Di bawah grafik itu ada muncul yang namanya peta. Betul? Nah, peta di sini teman-teman akan ditampilkan secara garis besar itu keseluruhan di seluruh Indonesia. Dan yang akan ditampilkan adalah provinsi. Betul? Nah, di pemilihan subwilayah, teman-teman silakan ganti menjadi kota. Nah, ini akan muncul pengakses kota pencari. Sebentar, ini masih perbandingan. Oke. Nah, subwilayah silakan ganti menjadi kota. Nah, ternyata pencari kata lumpia itu bisa diakses di sini, teman-teman. Oke ya. Semarang, Yogyakarta, Ungaran, Purwodadi, Muntilan, dan di sini total ada 52 kota. Yang kota-kota yang ditampilkan ini bisa digunakan sebagai apa? Sebagai acuan promosi ketika teman-teman beriklan. Oke ya, jadi clear ya Kakak Lia ya. Iya. Jadi tadi yang tanya siapa tadi? Kirana. Kakak Kirana. Jadi Kakak Kirana masih ada di Zoom meeting kah?
Semoga masih ya dan menjawab ya untuk Oke, jawaban jadi yang sudah. seperti itu. Nah, kalau datanya nggak muncul, Mas, seperti kakak siapa tadi? Ada yang nanya gamis, daster gamis. Nah, eh, tadi Dari daster sini. gamis Ya, Mas. Inikah kata kunci daster gamis yang mana, Mbak? yang Rani ini, Mas? Oh, daster gamis ini. Iya, Mas, kok jadi produkku grafiknya ekstrim, grafiknya. naik turunnya apa masuk produk musiman. Oke, Ya. jadi tipsnya Kakak Rani kalau untuk mencari daster gamis itu kan ada dua sub kata, betul? Daster dan gamis. Oke, Kakak Rani tipsnya, Kakak Rani silahkan cari daster dulu. Oke, terus cari gamis. Oke ya, karena itu ada dua produk yang sebenarnya berbeda antara daster sama gamis. Oke ya, jadi tipsnya Kakak Rani silahkan cari daster dulu, baru cari gamis. Nah, dari dua kata tersebut bisa dijadikan acuan untuk promosi dan untuk mencari potensinya. Oke, clear ya Kakak Rani ya. Jadi secara pencarian dua kata itu Kakak harus gunakan antara daster atau gamis. Nah, dicari silakan keduanya. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaan dari Kak Kirana dan juga Kak Rani. Nah, baik, mungkin dua itu saja ya, Mas Fari. Oke, siap. Karena, oke, sebentar. Karena pertanyaannya sangat banyak sekali. Mohon maaf, Bapak Ibu Sobat SCTC, apabila saya tidak bisa membacakan pertanyaan satu persatu. Akan tetapi, tadi sudah beberapa juga yang sudah dijawab oleh Mas Ferry ya. Dan luar biasa ya, Bapak Ibu Sobat SCTC sudah cukup menjawab dan sangat memberikan inspirasi ya kiranya untuk kita semuanya. Nah, baik. Bapak Ibu Sobat SCTC, nah di sini masih ada satu pertanyaan lagi nih. Semoga tidak panjang ya. Oke, silakan Mbak. Oh, Oke. Akun TikToknya apa? Akun TikToknya banyak, Mbak. Oke ya, jadi teman-teman akun TikTokku tuh banyak. Karena promosinya akun pribadi ada Mas? Gak ada. Aku gak punya akun pribadi TikTok. Semuanya untuk jualan. Oke. Salah satunya itu ada yang namanya karena aku kolaborasi dengan brand, makanya semua nama akunnya itu menggunakan username dengan istilah brand. Yang pertama adalah Kaufmanly. Terus yang kedua, ini salah satu contohnya Ibu ya, karena banyak banget. Sama jualan dot makeover. Nah itu. oke, Oke, Kak dan itu Manly. Kaufmanly dan jualan makeover itu salah duanya. Karena akunnya banyak banget teman-teman. Iya. Wah, kalau banyak nanti bisa dari situ nanti kita cek lagi yang lain ya Mas Ferry ya. Oke. Oke, Tulisannya apa? tulisannya. Tulisannya setelah ini Bu, saya akan show di depan. Oke ya. Oke,